Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jevan Enrico Ginting dari kelas 11-7 akan menjelaskan materi Hizbullah. Pada masa Perang Dunia II, Jepang mengalami banyak kekalahan dari sekutu. Situasi ini membuat kekuatan militer Jepang semakin melemah, termasuk di wilayah Indonesia. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Jepang mulai mencari dukungan dari rakyat Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan janji kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Janji ini bertujuan untuk menarik simpati dan dukungan rakyat agar membantu Jepang dalam perang. Kondisi umat Islam dan peran Masyumi. Pada saat itu, umat Islam merupakan kelompok mayoritas di Indonesia dan memiliki pengaruh besar di masyarakat. Jepang menyadari hal ini dan berusaha memanfaatkan dengan membentuk pasukan cadangan dari pemuda Islam. Rencana Jepang adalah membentuk pasukan pemuda Islam sebanyak sekitar 40.000 orang. Informasi ini segera menyebar dan mendapat sambutan dari organisasi Islam, terutama Masyumi. Namun tujuan kedua pihak berbeda. Kalau Jepang ingin menggunakan pasukan Islam untuk kepentingan perang, kalau Masyumi dan tokoh Islam melihat kesempatan ini sebagai sarana mendidik dan melatih pemuda Islam secara militer demi persiapan kemerdekaan Indonesia. Melihat antusiasme pemuda Islam, para pemimpin Masyumi mengusulkan kepada Jepang agar dibentuk pasukan sukarelawan khusus yang beranggotakan pemuda-pemuda Islam. Usulan ini akhirnya diterima. Maka pada 15 Desember 1944 resmi dibentuk pasukan bernama Hizbullah, yang berarti tentara Allah. Dalam bahasa Jepang disebut Kaikyo Seinen Tei Shintai. Anggota Hizbullah sebagian besar berasal dari kalangan santri, pemuda pesantren, pemuda Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting yang di Hizbullah. Jadi beberapa tokoh yang berperan penting dalam Hizbullah itu antara lain ada KH Wahid Hasyim sebagai tokoh pembinanya, Zainul Arifin sebagai komandan Hizbullah, tokoh-tokoh ulama dan pemimpin pesantren lainnya. Peran para ulama ini sangat penting karena mereka tidak hanya membina secara militer, tetapi juga menanamkan nilai keislaman, disiplin, dan semangat juang. Selanjutnya kita akan masuk ke pendidikan dan latihannya si Hizbullah. Jadi, anggota Hizbullah mendapatkan berbagai pelatihan seperti latihan fisik dan militer dasar, penggunaan senjata sederhana, strategi perang gerilya, pendidikan agama dan pembinaan mental. Selanjutnya, pelatihan ini bertujuan untuk membentuk pemuda Islam yang disiplin, berani, siap berjuang demi agama dan bangsa. Jadi, peran Hizbullah setelah proklamasi itu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Hizbullah tidak dibubarkan begitu saja. Sebaliknya, mereka menjadi salah satu kekuatan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peran Hizbullah itu antara lain bergabung dalam laskar-laskar rakyat, menghadapi agresi militer Belanda, ikut serta dalam berbagai pertempuran mempertahankan wilayah Indonesia. Selanjutnya, banyak anggota Hizbullah kemudian bergabung ke dalam Tentara Nasional Indonesia, bisa disebut TNI, dan organisasi perjuangan lainnya. Jadi makna dan pengaruh Hizbullah. Hizbullah memiliki makna penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi wadah perjuangan pemuda Islam, membuktikan bahwa umat Islam berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia, menjadi cikal bakal kekuatan militer rakyat setelah kemerdekaan. Jadi penutupnya atau kesimpulannya bisa dibilang Hizbullah bukan hanya pasukan bentukan Jepang, tapi merupakan alat perjuangan pemuda Islam yang dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Melalui Hizbullah, pemuda Islam berperan aktif dalam mempersiapkan, merebut, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian itu saja, saya Jevan Enrico Ginting dari 11-7. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.